untuk mata kuliah di semester 3 yang Anda kontrak ini kan ada mata kuliah mayor atau mata kuliah wajib dan mata kuliah minor ya atau mata kuliah pilihan ya. Nah, Anda ya mengontrak salah satunya adalah mata kuliah analisis data multivariat 1 ya, dan mata kuliah ini sebetulnya nanti dilanjutkan ke mata kuliah analisis data multivariat 2 ya yang Anda kontrak itu di semester 4 ya, semester depan, semester genap ya atau semester 4 Anda mengontrak mata kuliah lanjutan yaitu mata kuliah analisis data multivariat 2. Nah, apa yang dipelajari di dalam mata kuliah analisis data multivariat 1 itu menjadi dasar, menjadi basic nanti di dalam ya mempelajari ya kajian-kajian materi ya dalam mata kuliah analisis data multivariat 2. Nah, oleh karena itu Anda harus benar-benar paham ya, paham karena isi atau salah satu ya materi di dalam mata kuliah yang Anda kontrak sekarang ini itu adalah lebih banyak ke konsep-konsep dasar ya, selain nanti ada beberapa metode yang dapat digunakan ya nanti untuk menyelesaikan ya atau menganalisis suatu kasus yang utamanya nanti saya arahkan ini kasusnya berbasis real problem ya. Jadi bukan melalui contoh soal yang ada di buku, Anda mengerjakan tugas dari buku bab sekian, misalnya bab 5 ya, nomor 3, nomor 10 dan seterusnya, halaman sekian, tidak. Itu hanya sebagian kecil, nanti juga saya akan memberikan tugas dalam konsep-konsep dasar yang dapat diadopsi dari referensi, tapi saya lebih menitik beratkan nanti pada kajian analisis berbasis real problem. Nah, adapun datanya itu dapat Anda download atau Anda dapat men-searching dari web resmi. Ya, contohnya itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Ya, nah itu nanti kita bersama-sama belajar ya, cara memperoleh data, menganalisis data, metode yang akan digunakan apa, ya itu nanti dipelajari di dalam proses tentunya perkuliahan, ya. Gitu. Nah, kemudian hal lain yang juga perlu saya sampaikan, ya, ini adalah minggu pertama Anda melaksanakan perkuliahan, ya tentunya Anda harus mematuhi ya aturan-aturan yang sudah diterapkan di dalam proses pembelajaran, ya. Artinya Anda juga harus aktif hadir ya di dalam perkuliahan baik secara luring maupun secara daring ya. Kemudian tentunya nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan kepada Anda ya. Jenis tugasnya nanti akan dijelaskan, yaitu saya tadi sudah ya menginformasikan sebagian ini dalam bentuk tugas mandiri, tugas perorangan ataupun tugas kelompok, ya. Dan kasus ini bentuk tugasnya itu berbasis kasus, ya. Tuh. Nah kemudian hal lain ya tentunya nanti di mata kuliah analisis data multivariat 1 dengan bobot 3 SKS itu Anda melaksanakan juga praktikum. Ya. Nah, untuk kelas A praktikum hari apa? Dicek dulu ini. Kalau tertulis di jadwal saya kelas A ini hari Rabu bukan? Cek dulu hari Rabu pukul 10. Sudah ada jadwalnya? Ya, mohon dicek. Ya. Untuk ADM di kelas A yang Kamis pukul 10. Oh, Kamis pukul 10 ADM. Oh gitu, pukul 10. Kamis. Di saya ya nantilah silahkan ya. Untuk praktikum dilihat jadwalnya.
Nah, ini sudah ada 2 asisten laboratorium yang nanti juga akan membantu Anda ya nanti di dalam melaksanakan praktikum, kemudian ada latihan-latihan, kemudian ada tugas-tugas ya seperti itu. Sudah ada ya asisten untuk laboratorium atau untuk praktikum itu sudah ada. Ya. Silahkan ya dicek kembali kalau yang ada, karena saya di sini menerima jadwal dari hari Senin sampai Jumat. Senin 2 kelas, Selasa 1 kelas, Rabu 2 kelas, Kamis 2 kelas, Jumat 1 kelas. Ya, jadi Senin sampai Jumat ini adalah jadwal-jadwal kuliah maupun praktikum. Silahkan ya nanti Anda mengecek kembali mengenai jadwal, dan saya harapkan juga itu harus konsisten ya mengikuti praktikum ya, kemudian termasuk juga perkuliahan ya yang saya ampuh seperti itu. Oke, kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan ya tentunya nanti ada bentuk evaluasi selain tugas, Anda juga melaksanakan kuis atau tes ya, kemudian melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir. Ya, itu semua nanti dikumulatifkan nilainya, kemudian skor akhir baru Anda peroleh ya, termasuk juga huruf mutunya apa. Ya, dan semoga ini semua dari berapa 27 peserta ya kuliah itu semuanya lulus ya, dan tentunya dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah baiklah ya, sebelum ya kita mulai ya, saya akan share dulu materi ya untuk hari ini. PDF saja ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah terlihat ya? Oke, baiklah. Nah, baiklah ya, kita mulai saja bahwa mata kuliah analisis data multivariat 1 ya yang Anda kontrak di semester 3 itu bobotnya adalah 3 SKS ya, yang sudah termasuk sebetulnya ini adalah praktikum seperti yang tadi sudah diinformasikan ya seperti itu. Nah kemudian saya awali dahulu dengan deskripsi dari mata kuliah analisis data multivariat 1. Permisi Bu. Ya. Radit Bu, izin minta permission untuk record mungkin. Siapa? M. Raditya. Oh, M. Raditya. Bagaimana? Kita dulu ya. Belum? Untuk recordnya Bu, mungkin. Oh iya, silakan. Mau di-record silahkan. Ya, harus dijadiin co-host mungkin Bu. Iya, co-hostnya siapa? Silakan. Mungkin siapa Raditya? Ya. Ya, boleh. Co-host ya. Oke, sudah. Oke, baiklah. Ya. Untuk yang masih di waiting room, ini dibiarkan aja bagaimana? Oh ya silakan gabung lah, gabung. Berapa? Dua ya yang di waiting room. 2 peserta silakan masuk. Oke, masih Bu. Sudah? Oke, ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi tentunya sebelum Recording kita masuk ke materi ya pokok dari mata kuliah analisis data multivariat 1, di awal perkuliahan saya menjelaskan terlebih dahulu ya melalui kompetensi dari mata kuliah ini, apa yang dibahas dalam mata kuliah ini. Nah, itu untuk memberi wawasan ya kepada Anda. Nah, ini yang ditampilkan di dalam slide yang ini ya, di halaman 2, bahwa mata kuliah analisis data multivariat 1 itu membahas
mulai dari konsep dasar, analisis data multivariat, apa yang dimaksud dengan analisis data multivariat, struktur datanya bagaimana Anda mengetahui bahwa struktur data ini merupakan struktur data multivariat. Kemudian analisis multivariat ini diterapkan untuk menyelesaikan kasus apa, di bidang apa. Nah, itu dijelaskan melalui konsep dasar dari analisis multivariat. Nah, kemudian aljabar matriks dan vektor acak, ya khusus ini untuk struktur data multivariat itu dibahas. Nah, Anda juga tentunya sudah mempelajari, sudah mengontrak, ya, dan juga harus sudah lulus mata kuliah aljabar linier. Sudah dikontrak semester berapa? Semester 1, Ibu. Semester 1, ya. Nah, mata kuliah aljabar linier, ya, ini akan diterapkan, ya, di dalam struktur data multivariat, ya, yang sudah mengakomodasi ini namanya aljabar matriks. Jadi sudah dalam bentuk matriks vektor, seperti halnya yang sudah dipelajari di dalam mata kuliah aljabar linier. Kemudian konsep aljabar matriks ini, ya, itu nanti dikaitkan dengan pemahaman mengenai vektor acak. Ya, vektor acak tentunya di sini merupakan suatu vektor yang elemen-elemennya merupakan variabel acak. Nah, variabel acak ini tentunya diperoleh dari struktur data multivariat yang dapat dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep aljabar matriks, ya. Jadi untuk materi yang kedua ini digabung konsep aljabar matriks dan vektor acak untuk data multivariat. Kemudian materi berikutnya itu adalah deskripsi data multivariat. Bagaimana Anda mendeskripsikan, ya, data-data dengan variabel acaknya itu adalah merupakan variabel acak multivariat. Jadi kalau melihat dari istilah multivariat, pasti variatnya tidak hanya satu, ya, kan di sana ada kata multi, ya, dan dalam realitasnya, ya, untuk melakukan analisis data berbasis real problem, Anda itu tidak hanya berhadapan dengan satu variabel atau dua variabel, melainkan lebih dari dua variabel. Ya, itu dalam real problemnya. Contohnya yang lalu saya pernah membimbing mahasiswa dianalisis menggunakan salah satu metode di dalam analisis multivariat, itu variabelnya 23, ya. Jadi X1, X2, X3 sampai X23, ya. Kemudian juga nah itu, ya, berarti kita berhadapan dengan, ya, masalah lebih dari dua variabel yang secara umum dikatakan sebagai multi, ya, multi. Nah, kemudian kaitannya di sini ada istilah multivariat. Kalau multivariat ya tentunya melibatkan banyak variabel acak, dan istilah variatnya ini variabel acak tersebut diukur secara simultan. Nah, itu nanti akan dijelaskan di dalam deskripsi data multivariat. Contoh lain adalah menghitung vektor rata-rata, matriks Markov, matriks varians covarians, matriks korelasi. Nah, itu semua nanti dideskripsikan di dalam ini, ya, materi yang ketiga, ya, termasuk juga struktur data multivariat. Materi berikutnya itu adalah distribusi normal. Ya, ini distribusi normal. Ini yang dibahas di dalam mata kuliah ini adalah distribusi normal multivariat. Nah, untuk distribusi normal yang sudah Anda pelajari, ya, itu berbasis distribusi normal univariat. Nah, distribusi normal univariat itu menjadi basic atau menjadi dasar di dalam membahas distribusi normal multivariat. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai distribusi normal multivariat pun juga harus Anda, ya,
distribusi normal univariat harus Anda kuasai ya untuk dapat memahami ya distribusi normal multivariat. Ya. Berikutnya adalah inferensi vektor rata-rata atau dengan perkataan lain yang sudah Anda pelajari, ini adalah pengujian hipotesis untuk parameter rata-rata, tapi karena ya variabel yang dianalisis ini tidak sederhana, ya maka nilai rata-ratanya juga tidak sederhana. Dalam arti kalau ada 10 variabel acak X1, X2, X3 sampai dengan X10, maka rata-ratanya juga ada 10. Ya, karena untuk masing-masing variabel nanti terkait dengan unit observasinya pun juga ya, itu akan menghasilkan rata-rata yang dinyatakan sebagai vektor. Jadi kalau ada 10 variabel yang diamati, yang dianalisis, maka nanti akan dibentuk 10 atau vektor rata-rata yang berisi yaitu 10 nilai rata-rata. Jadi ini inferensi vektor rata-rata maksudnya adalah pengujian hipotesis ya, untuk parameter rata-rata. Kemudian MANOVA. Nah, membahas MANOVA. MANOVA itu adalah multivariate analysis of variance. Itu perluasan dari ANAVA. Anda juga sudah belajar ya ANAVA di dalam pengujian hipotesis, kemudian di analisis regresi, kemudian di mata kuliah desain eksperimen itu ada ya ANAVA, tabel ya tabel ANAVA. Nah, perluasan untuk kasus struktur data multivariat, pengujian hipotesisnya itu disebut sebagai MANOVA, ya, multivariate analysis of variance. Kemudian materi terakhir yang akan dibahas di semester ini adalah analisis regresi multivariat. Ya, jadi kembali lagi ini perluasan dari analisis regresi yang Anda kontrak, ya. Sudah mengontrak mata kuliah analisis regresi? Di semester 2, Ibu. Semester 2 sudah ya, sudah lulus. Sudah lulus. Alhamdulillah. Ya, oke ya, alhamdulillah sudah lulus. Nah, itu juga menjadi basic atau menjadi dasar nanti di dalam membahas atau mempelajari analisis regresi multivariat. Yang membedakan pada analisis regresi yang sudah Anda kontrak itu adalah menggunakan konsepnya univariat ya. Nah, di sini yang dibahas itu adalah perluasannya yaitu analisis regresi multivariat. Nah, hati-hati perlu dibedakan antara analisis regresi multivariat dengan analisis regresi multivariabel. Atau perlu dibedakan istilah multivariat dengan multivariabel. Beda ya. Nanti akan terlihat ya kalau multivariat pada prinsipnya di sini adalah bahwa satu set variabel acak yang akan dianalisis ya itu diukurnya harus secara simultan. Nah, itu yang mencirikan ya konsep multivariat dan itu berbeda dengan istilah multivariabel. Dan satu ya syarat lagi yang terkait dengan satu set data multivariat itu adalah adanya korelasi ya antara atau antar variabel ya itu. Oke, sudah ada gambaran ini materi yang akan dibahas ya. Ya, ini yang dijelaskan di awal kuliah dalam deskripsi mata kuliah analisis data multivariat. Nah, berikutnya itu adalah ya setelah Anda mempelajari ya materi-materi di dalam mata kuliah analisis data multivariat 1, ya, kompetensi apa yang dapat Anda peroleh? Artinya, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini, ya, atau mata kuliah analisis data multivariat 1, peserta kuliah harus dapat memilih ya metode analisis data multivariat mana yang tepat
untuk menganalisis suatu permasalahan atau melakukan analisis data ya berbasis real problem ya, itu yang harus Anda tekankan. Jadi jangan sampai nanti ya di akhir perkuliahan ya Anda sudah ngontrak mata kuliah ini ya, mata kuliah analisis data multivariat 1 ya, tapi outputnya apa ya, saya bingung ya. Nah, intinya adalah kemampuan Anda untuk memilih metode ya yang tepat ya di dalam menganalisis ya, permasalahan berbasis real problem ya. Nah, ini penting sekali ya sebagai mata kuliah wajib ya atau mata kuliah mayor yang dikontrak selama 2 semester, yaitu analisis data multivariat 1 dan mata kuliah analisis data multivariat 2, karena nanti di semester 6 ya, tidak terasa sebentar lagi Anda akan menempuh tuh ya semester 6, walaupun sekarang masih semester 3. Semester 6 itu Anda nanti akan mengontrak mata kuliah magang kerja. Yang namanya mata kuliah magang kerja, jadi Anda melakukan magang di suatu instansi, ya, di suatu kantor, di suatu institusi, ya, apakah instansi pemerintah, swasta, ya, BUMN, ya, misalnya bank atau di perusahaan industri pindad misalnya atau yang lain, ya. Nah, itu Anda dituntut untuk dapat memahami real problemnya apa. Ya, real problemnya ini apa. Kemudian untuk melakukan analisis terhadap real problem tersebut, saya membutuhkan struktur data yang bagaimana. Apakah datanya ini berskala metrik atau tidak? Nah, setelah itu baru Anda menetapkan metode atau alat analisis yang tepat. Jadi jangan sebaliknya, ya. Saya menguasai metode dalam analisis regresi, atau saya menguasai metode di dalam desain eksperimen. Kemudian Anda magang, ya, magang. Magangnya saya ingin menerapkan salah satu metode dalam desain eksperimen, bukan seperti itu. Tapi real problemnya dulu apa? Ya, di sini diperlukan data dalam struktur yang bagaimana, baru nanti memilih ya metode analisis yang tepat. Ya, tuh. Oke, nah ini adalah kompetensi ya dari mata kuliah yang Anda kontrak ya pada semester ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah materi yang akan dibahas, tadi sudah dijelaskan ya, ada konsep dasar ya. Kemudian aljabar matriks ya. Ini sambil menunggu adzan Lohor, sudah terdengar di kampus adzan Zuhur? Yuk di Nangor pergi ya. aja. Sudah ada ya, sama di rumah ya. Ini sebagai gambaran ini ya materi.
Baiklah, kita lanjutkan ya di daerah sini sudah selesai. Apakah masih di kampus sudah selesai? Sudah Bu, bisa dilanjutkan. Boleh ya, saya lanjutkan. Ini adalah materi ya, yang dibahas selama 1 semester. Tadi sebagian sudah dijelaskan ya, konsep dasar analisis multivariat. Ya, di sini ada pemahaman ya, definisi analisis multivariat ini apa, tujuan mempelajari analisis multivariat, aplikasi ya, ini dipelajari nanti termasuk struktur data multivariat. Kemudian konsep dari aljabar matriks ya, dan vektor acak itu dibahas di perkuliahan kedua. Kemudian ada deskripsi data multivariat, sampling geometri dan variabel random sampling atau sampling acak untuk struktur data multivariat. Kemudian distribusi normal multivariat, inferensi vektor rata-rata atau pengujian hipotesis untuk vektor rata-rata, kemudian matriks covariance. Ini matriks covariance ini adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan varians-varians dan covariance antar variabel, kemudian MANOVA atau multivariate analysis of variance, ya, analisis regresi multivariat, dan tentunya ini adalah studi kasus ya, diikuti juga oleh praktikum. Itu ya akan dibahas. Kemudian ini penjabaran ya untuk setiap materi kajian yang akan dibahas, mulai definisi, aplikasi, ya tadi ada organisasi data, ya sekira ini ya secara rinci ya. Misalnya saja ini untuk materi distribusi normal multivariat. Apa yang akan dibahas yaitu mulai dari distribusi normal multivariat ini apa? Bagaimana struktur datanya? Bagaimana fungsi densitas? Ya, bagaimana menentukan nilai peluang pada distribusi normal multivariat? Ya, kemudian sifat-sifat dari variabel acak normal multivariat, estimasi parameter, pengujian hipotesis, ya, dan tentunya di sini melalui goodness of fit, ya, dan studi kasus. Nah, kalau Anda perhatikan di sini untuk setiap kajian itu ada studi kasus. Ini maksudnya adalah tugas yang akan saya berikan, ya. Baik nanti dari referensi sebagian kalau yang menyangkut mengenai konsep dasar, rumus-rumus, penurunan rumus itu dapat saya adopsi nanti dari referensi. Kemudian selain itu juga saya akan memberikan tugas-tugas ya dalam bentuk studi kasus seperti ini ya yang ada di bawah ya seperti itu. Kemudian juga inferensi vektor rata-rata, ya, MANOVA tadi, ya, bahwa MANOVA ini adalah pengujian hipotesis yang merupakan perluasan dari ANAVA. Yang akan diuji dalam hal ini adalah vektor rata-rata. Ya. Dan untuk MANOVA itu ada 2 jenis yang akan dibahas, yaitu one-way MANOVA atau MANOVA satu arah, dan two-way MANOVA atau MANOVA 2 arah. Ya, serta profile analysis atau analisis profil. Ya.
Dan yang terakhir di sana analisis regresi multivariat, ya, mulai konsep dasarnya tentunya. Kalau Anda membahas mengenai analisis regresi, ada 2 set ya variabel. Yang pertama variabel dependen atau variabel tak bebas yang akan dipengaruhi oleh variabel kedua atau set variabel kedua, yaitu variabel bebas. Ya, jadi di dalam membahas analisis regresi, ya khususnya analisis regresi multivariat, Anda harus paham ya konsep dasarnya. Kemudian bagaimana melakukan estimasi terhadap parameter di dalam model regresi itu dipelajari. Kemudian inferensi terhadap parameter pada model regresi multivariat, ya dalam arti di sini adalah melakukan pengujian hipotesis untuk melihat signifikansi parameter pada model regresi multivariat. Kemudian ada goodness of fit. Ini adalah uji kecocokan model ya regresi yang sudah diperoleh dari hasil analisis. Nah, lagi-lagi di sana ada studi kasus. Ya, ini bagian dari tugas yang akan saya berikan, dan itu dasarnya nanti dapat dipelajari di praktikum. Ya, di praktikum nanti Anda akan belajar ya sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh juga yang terkait dengan konsep dasar yang sederhana, ya, yang paling sederhana di sini. Misalnya Anda melakukan plot, ya, nilai dari 2 variabel, ya, masing-masing disebut sebagai variabel acak X1, kemudian variabel acak X2, diplot ke dalam diagram berdimensi 2. Ya, diagram pencar menghasilkan superpencaran nilai-nilai ya untuk variabel acak X1 dan variabel acak X2. Sebagai contoh itu diperoleh ya bentuknya seperti ini. Nah, ini ada garis di bawah ya. Ini adalah nilai untuk setiap variabel ya, variabel acak X1, variabel acak X2. Kalau diplot secara terpisah itu adalah seperti ini. Nah, kalau digabungkan ya, secara simultan, yaitu akan menghasilkan pola perpencaran ini, dan Anda akan dapat melihat bagaimana tren dari ya perpencaran ya, nilai-nilai baik untuk variabel acak X1 maupun variabel acak X2. Ini trennya ini menuju ada kecenderungan ya, misalnya linear atau tidak. Nah, itulah ya yang dapat Anda peroleh melalui informasi yang ada di dalam grafik ini. Demikian juga ini ya. Yang kedua ini juga sama ya. Itu akan dapat ditunjukkan bagaimana ya pola perpencaran ya, dari nilai-nilai variabel ya, dalam hal ini variabel acak X1 dan variabel acak X2. Nah, slide ini juga memberikan contoh atau memberikan ilustrasi ya. Lagi-lagi ini adalah plotting nilai dari variabel acak. Dalam hal ini kalau Anda lihat di sini nilai dari variabel acaknya diplot ke dalam grafik atau 3D ya, scatter plotnya itu untuk 3 dimensi karena ada 3 variabel ya yang akan diplot nilai-nilainya, seperti contoh di sini ada HLS, SVL dengan mass itu berat ya, massa. Nah, itu akan menunjukkan suatu pola seperti yang terlihat di sini. Ya, polanya itu membentuk suatu tren ke arah lurus ya, sehingga ini ada kecenderungan modelnya itu bagaimana, apakah linear atau tidak. Nah, memang tidak mudah ya melihat model jika variabel acaknya itu sudah lebih dari 2. Karena begitu diplot itu bentuknya sepertinya di sini bentuknya adalah
linier, tapi kita harus memplotnya kan berdasarkan 2 dimensi dahulu, ya, itu kan. Misalnya variabel X1 dengan variabel X2 diplot dulu, kemudian nanti ditambahkan untuk variabel ketiga. Dan hasil atau pola perpencarannya tidak seperti pada diagram 2 dimensi, karena ini berada dalam ruang. Ya, 3D itu untuk 3 dimensi berada dalam ruang. Kalau untuk 2 dimensi seperti yang ada di dalam grafik yang bawah ini, ya, nah itu Anda dapat melihat secara kasat mata polanya itu membentuk kecenderungan lurus atau tidak, trennya lurus atau tidak. Ya. Nah, itu yang harus juga difahami, ya. Salah satu contohnya itu adalah dalam plotting data ke dalam scatter plot. Ya. Untuk yang lain, ya Anda harus paham juga, misalnya skala pengukuran. Skala pengukuran ini apa? Fungsi dari skala pengukuran ini apa? Ada berapa jenis skala pengukuran? Karena untuk skala pengukuran yang berbeda, alat analisis yang digunakan itu bisa berbeda. Ya, itu. Kalau skala pengukurannya misalnya analisis regresi yang Anda pelajari, skala pengukuran untuk variabel bebas, X, metrik. Skala pengukuran untuk variabel tak bebas, itu atau Y, metrik. Nah, berarti mode regresi multiple dapat digunakan. Tapi kalau Anda ingin melihat hubungan antara 2 set variabel bebas dan variabel tak bebas, di mana variabel bebasnya itu berskala metrik, sedangkan variabel tak bebas itu dalam bentuk kategori atau biner misalnya, ya, itu regresinya bukan digunakan regresi multiple, tapi digunakan regresi logistik misalnya, ya. Nah, itu juga ya menyangkut tentunya atau terkait dengan skala pengukuran. Ya, ada berapa skala pengukuran, ya itu silahkan nanti dipelajari kembali, ya. Dan arti skala itu sebetulnya kalau berbicara mengenai skala pengukuran, ya, skala itu angka. Nah, sekarang Anda harus dapat menjabarkan arti angkanya ini apa, ya, seperti itu. Oke, ini sebagai ilustrasi, ya, ini hal-hal yang sederhana seperti ini. Nanti di perkuliahan kedua, ya, nanti di Selasa depan, ya, itu saya akan membahas mulai ke deskriptif statistik untuk struktur data multivariat. Ya. Nah, berikutnya juga yang perlu saya informasikan di kuliah pertama, ini masih pendahuluan, ya, itu adalah prasyarat. Prasyarat di dalam mempelajari mata kuliah analisis data multivariat 1, ya, itu seperti yang Anda lihat di dalam slide ini. Ya, konsep skala pengukuran ini memegang peranan penting, ya, karena sekali lagi untuk satu set data yang skala pengukurannya berbeda, ya, misalnya ada skala pengukurannya yang interval, ada yang ordinal, ada yang rasio, itu metode untuk menganalisis, ya, suatu permasalahan atau akan digunakan untuk analisis data nanti itu bisa berbeda, ya, seperti tadi untuk analisis regresi kalau variabel tak bebasnya itu biner, ya, biner itu kan non metrik, ya, ada pengklasifikasian 1, 0, 0, 1. Nah, itu digunakan regresi logistik, ya, misalnya seperti itu. Kemudian konsep dasar statistika jelas ini, ya, menjadi urgen saya kira, ya, untuk hal yang penting, ya, harus dikuasai termasuk dasar peluang, dan lagi-lagi ini ada konsep aljabar matriks, ya, nanti akan Anda lihat misalnya bagaimana mencari rank dari matriks. Bagaimana menghitung inverse dari matriks, bagaimana menghitung eigenvalue, eigenvektor, dan apa maknanya digunakan untuk menyelesaikan kasus apa, ya, diterapkan di dalam metode apa. Nah, itu harus ada. Nah, oleh karena itu mempelajari ilmu itu
saling berkaitan. Ya, jadi kalau Anda sudah mempelajari dan sudah lulus dari mata kuliah aljabar linier, itu nanti digunakan ya untuk konsep aljabar matriks di dalam mata kuliah. Salah satunya adalah analisis data multivariat. Ya, satu yang sekarang Anda kontrak, dan semester depan analisis data multivariat 2. Nah, kemudian prasyarat lain tentunya ini ditunjang oleh software, ya, software. Nah, software itu adalah kan satu bentuk apa ya, paket lah ya, paket untuk menganalisis suatu set data, ya. Dan untuk dapat memahami software, ya basic-basicnya ini semua harus dipahami, gitu ya. Karena tidak semata-mata kalau kita menggunakan software, misalnya Excel ya, dari yang sederhana. Kan di Excel itu ada deskriptif statistik, ya, statistik deskriptif. Artinya kita dapat menghitung rata-rata yang sederhana, median, modus, standar deviasi, varians, koefisien korelasi, ya, tapi tanpa diikuti oleh dasar-dasarnya, konsep dasarnya, yaitu Anda tidak dapat membunyikan ya output dari software tersebut, ya. Ini software yang sudah digunakan ya, ada software R, silahkan ya, ini kan nanti Anda juga sudah belajar ya untuk software R. Kemudian ada software yang lain ya, Excel, Statistika, Minitab, SPSS ya, silahkan nanti Anda dapat belajar selain yang ini ya tadi software. Oke, nah ini adalah referensi atau buku yang digunakan ya. Buku ini ada di perpustakaan, silahkan ya. Anda menggunakan fasilitas perpustakaan karena Anda sudah dapat mengikuti sebagian mata kuliah secara luring. Tentunya ini ya Anda dapat belajarlah di perpustakaan. Saya lihat tadi ya pada saat perkenalan juga ya, itu ada yang lokasinya di perpustakaan ya. Kemarin juga saya mengajar, ada yang ya di ruangan, di kelas dan seterusnya ya. Nah, ini buku mengenai yang digunakan ya. Ini Applied Multivariate Statistical Analysis, kemudian metode analisis multivariat, karangan Johnson, di sini Ranser ya. Kemudian buku Morrison, Tim, ini juga merupakan buku-buku analisis multivariat yang dapat Anda gunakan ya. Ini saya adopsi dari silabus mata kuliah analisis multivariat yang sudah disusun oleh Departemen Statistika. Nah, tidak menutup kemungkinan silahkan Anda mempelajari dari buku-buku di luar ya, buku yang saya paparkan ya, judulnya seperti ini. Silahkan Anda belajar dari buku-buku analisis multivariat karangan yang lain ya. Itu yang penting bagi saya. Kalau belajar itu kan tidak harus dari 4 buku ini ya. Silahkan Anda dapat belajar dari buku analisis multivariat yang lain. Bahkan ya itu dari web juga sudah ada ya. Silahkan Anda dapat belajar ya di sana. Kemudian klasifikasi dari analisis multivariat ini saya jelaskan terlebih dahulu ya di semester 3 ini ya, walaupun tidak semua metode dibahas di semester 3 ya. Nanti sebagian itu dibahas di semester 4 karena semester 3 ini Anda harus kuat konsep dasarnya dulu. Ya, nanti di semester 4 baru nanti sebagian baru disampaikan melalui metode. Nah, untuk klasifikasi analisis multivariat di sini ada 2 teknik analisis multivariat. Yang pertama itu adalah teknik dependensi dan yang kedua adalah teknik interdependensi. Teknik dependensi ini adalah salah satu teknik dalam analisis multivariat ya, di mana
struktur datanya ini sudah ya dikelompokkan menjadi adanya variabel bebas dan variabel tak bebas. Ya. Sedangkan teknik interdependensi di dalam struktur data multivariat itu variabelnya tidak dikelompokkan ya menjadi variabel bebas dan variabel tak bebas, tapi satu set variabel multivariat ya tentunya atau satu set struktur data multivariat ya itu diperlakukan sebagai satu struktur data yang akan dianalisis. Nah, kalau analisis regresi masuknya ke mana? Ke teknik dependensi atau teknik interdependensi. Ya, tentunya ke sini. Ya, teknik dependensi. Karena sudah ada pengklasifikasian dalam adanya variabel bebas dan set variabel tak bebas. Nah, metode yang digunakan pada teknik dependensi itu ada analisis diskriminan, analisis regresi multivariat, analisis korelasi kanonik, MANOVA, ya, dan SEM. Ya. Nah, untuk SEM itu tidak diajarkan di dalam mata kuliah analisis data multivariat karena SEM ini ditawarkan di satu mata kuliah, ya, satu mata kuliah namanya mata kuliah SEM atau LISREL, ya, gitu. Nah, kemudian metode yang berwarna biru, yaitu analisis regresi multivariat dan MANOVA, itulah yang akan dipelajari ya di semester 3 ini. Yang lain, analisis diskriminan, korelasi kanonik, analisis komponen utama, sampai analisis korespondensi, itu dibahas nanti di semester depan, di semester 4. Ya. Gitu. Jadi ini 2 metode, yang lainnya yaitu membahas mengenai konsep dasar ya, dan deskripsi dari analisis data multivariat. Ya. Dan secara lebih rinci, klasifikasi dari analisis multivariat itu ya, disajikan di dalam slide ini yang ada di halaman 13. Namun tentunya ini sangat kecil ya, tapi prinsipnya dalam klasifikasi analisis multivariat kan tadi ada 2 metode atau teknik dependensi dan teknik interdependensi. Di sini untuk teknik dependensi metode apa yang digunakan? Tadi sudah ada regresi analisis diskriminan, regresi multivariat, analisis korelasi kanonik ya, itu sudah ada. Terkait juga skala pengukuran, hati-hati di sana ada skala pengukuran untuk variabel dependennya apakah metrik atau non metrik. Skala pengukuran untuk variabel prediktor atau variabel bebas berskala metrik atau non metrik. Nah, itulah nanti yang akan menentukan metode apa yang digunakan ya. Nah, ini untuk teknik dependensi, dan yang kedua itu adalah teknik interdependensi. Ya, teknik interdependensi tadi ada analisis faktor, ya, faktor confirmatory factor analysis, analisis cluster, multidimensional scaling, dan analisis korespondensi. Ya, itu yang dipelajari. Kemudian hal lain juga yang perlu saya sampaikan ya di dalam ya materi pendahuluan ini adalah pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar ini harus Anda kuasai ya yang terkait nanti dengan apa yang dimaksud dengan analisis multivariat. Jadi mencakup skala pengukuran, mencakup pemahaman dasar mengenai analisis korelasi ya atau korelasi antar variabel, struktur data multivariat ya, kemudian variabel atau set data ya, set variabel ya yang dianalisis ya itu nanti diukur harus secara simultan. Kalau tidak secara simultan bukan multivariat namanya, tapi multivariabel. Kemudian konsep dasar dari multivariabel. Nah, berdasarkan apa yang dipaparkan di halaman 15 di dalam slide ini, silahkan Anda membuat ya catatan ya di catatan Anda
Jadi mengikuti perkuliahan itu tidak hanya menunggu saya memperoleh bahan dari dosen. Saya tinggal menunggu saja nanti juga slide-nya akan diberikan oleh dosen. Tidak seperti itu. Karena apa yang dipaparkan ya melalui PPT ya atau slide yang nanti juga akan dibagikan ya, itu ya namanya juga PPT, hanya poin-poinnya saja. Ya, poin-poinnya saja. Jadi Anda harus menjelaskan. Nah, itu yang tentunya harus dicatat. Jadi Anda harus memiliki catatan. Ya, contohnya ini pertanyaan nanti ya, data multivariat ini apa? Analisis multivariat ini apa? Skala pengukuran multivariabel, apa beda data multivariat dengan data multivariabel? Bagaimana struktur data untuk ya, materi yang akan atau bagaimana struktur data multivariat yang akan dianalisis menggunakan salah satu metode ya. Jadi ya ini saya paparkan ya baru sebagian kecil. Silahkan ya dijelaskan ya, tulis di catatan Anda menjelaskan nih, minimal 7 poin ini. Ya, minimal 7 poin. Nanti saya akan bertanya lagi untuk poin-poin yang lain. Ya, minimal. Jadi silahkan jelaskan ini sebagai tugas ya, tugas untuk Anda, tugas mandiri ya, tidak usah dikumpulkan tapi harus dibuat di catatan Anda. Ya, karena ini menjadi dasar dan nanti ya pada jadwal yang sudah ditentukan, misalnya saya memberikan tes atau kuis, ya mungkin saja ini nanti keluar lagi, ya seperti yang saya tanyakan di dalam slide ini, ya. Jadi silahkan. Contoh lain misalnya pemahaman mengenai alfa. Alfa ini apa? Erat kaitannya dengan pengujian hipotesis. Ya, seperti yang sudah Anda pelajari, langkah-langkah hipotesis ini apa? Ya, langkah dari pengujian hipotesis apa? Yang pertama apa? Mutiara. Halo, Mutiara. Iya, Ibu. Ya, so jelaskan langkah-langkah pengujian hipotesis yang sudah Anda pelajari. Pengujian hipotesis. Oh, oke, Bu. Pertama itu kita harus mempunyai masalahnya dulu, terus tentukan. Ya, Bu? Ya, betul. Silahkan. Terus tentukan hipotesis statistiknya. Ya. Terus tentukan statistik ujinya. Ya. Terus lakukan pengujiannya dan kriteria uji. Terus keputusan baru kesimpulan. Ya, tuh ya. Jadi langkah-langkah pengujian hipotesis di awal itu adalah Anda harus memahami terlebih dahulu problemnya apa. Ya, yang akan dianalisis apa? Ya, kemudian Anda membuat suatu dugaan sementara. Dugaan sementara inilah yang Anda tulis melalui pasangan hipotesis ya. Yang pertama kan menuliskan pasangan hipotesis H0 dan hipotesis alternatif H1. Apa ya? Yang kedua apa? Menentukan besarnya taraf signifikansi. Nah, itulah yang terkait dengan alfa ya. Anda akan ya menggunakan alfanya ini apa? Berapa? Apakah 1%, 10%, 2%, 3%? Silahkan. Nah, tapi Anda harus memiliki pengetahuan alfa ini apa? Ya, Farenia. Halo, Farenia. Alfa ini apa? Iya, Bu. Alfa. Alfa ini apa? Apa yang dimaksud alfa? Jelaskan. Berkaitan dengan langkah kedua ya dari pengujian hipotesis. Sebelum
Nanti melangkah ke berikutnya, langkah ketiga kan menentukan statistik uji, kriteria uji, ya, kemudian kesimpulan, baru interpretasi. Nah, tapi pemahaman alfa ini harus Anda kuasai. Coba Farinia, alfa ini apa? Coba jelaskan. Halo, Farinia? Apa yang dimaksud alfa? Taraf nyatanya, Bu. Taraf nyata, alfa itu kan taraf nyata, tapi artinya ini apa? Konsep dasarnya ini apa? Alfa ini. Alfa 5% misalnya begitu ya. Maksudnya taraf nyata 5% gitu ya. Tapi artinya apa? Alfa ini. Ya, silakan. Atau yang lain barangkali. So, yang lain. Dari 27 nih peserta. Octavia Aulia. Dibantu tuh, Farenia dibantu. Octavia Aulia. Hadir, Ibu. Ya, Dir. Jelaskan alfa. Apa? Atau yang lain? Oh, dari 27 peserta, siapa saja lah, nanti yang lain supaya paham. Silahkan yang lain. Yang lain? Atau Octavia akan menjelaskan, silahkan. Atau Farenia akan menjelaskan, silahkan. Peluang sebuah hipotesis akan tertolak mungkin, Bu. Siapa? Noval ya. Oke. Apa? Peluang sebuah hipotesis akan tertolak. Oke. Terus? Belum selesai, masih koma itu. Peluang, tadi sudah, betul ya. Peluang menolak hipotesis Hipotesis nol. Koma, masih koma, kesananya masih ada. Koma, terus peluang menolak hipotesis H0, koma, ya. Lanjut. Menolak hipotesis H0, padahal hipotesis tersebut seharusnya diterima. Ya, hipotesis tersebut seharusnya diterima. Ini ditolak, kan kekeliruan. Besarnya kekeliruan tipe 1 itu namanya alfa. Ya, jadi alfa ini adalah besar, ya. Nilainya itu apa? Ya, nilainya ini diukur oleh peluang. Ya. Nah, buat tambah catatan lagi nih di poin 8 di sini. Ya. Setelah ini ditulis semua nomor 8 tulis, ya. Nomor 8 jelaskan, ya, konsep dasar yang terkait dengan kekeliruan tipe 1, kekeliruan tipe 2, alfa, beta. Oke, itu ya, kekeliruan tipe 1, kekeliruan tipe 2, alfa, beta. Itu 4 istilah yang berbeda. Ya, 4 istilah yang berbeda, tapi terkait, saling terkait 4 istilah tersebut, ya. Alfa apa tadi? Alfa pasti terkait dengan kekeliruan tipe 1.
Kekeliruan tipe 1 ini apa? Kekeliruan yang terjadi ya pada saat peneliti melakukan analisis data di mana hipotesis H0 tersebut ditolak padahal seharusnya diterima. Nah, kekeliruan itulah yang disebut sebagai kekeliruan tipe 1. Berapa besar kekeliruan tipe 1? Itu yang dinyatakan melalui nilai peluang dan itu dituliskan sebagai alfa ya. Itu berkaitan. Kekeliruan tipe 2 pasti kekeliruan juga. Ya, kekeliruan. Nah, berkaitan dengan silakan nanti ya. Anda jabarkan itu di poin 8. Ya. Terus akan berkembang nanti ya karena tanpa didasari oleh pemahaman yang ya nampaknya sederhana sering Anda gunakan tapi Anda harus juga paham. Nah, sekarang di poin berapa itu? 7 ya, tadi ini 7, 8. Poin 9 ditambah lagi nanti. Ya, pemahaman mengenai p-value. 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 Ini erat kaitannya nanti di dalam membuat kriteria uji ya untuk melakukan pengujian hipotesis ya terhadap parameter. Ada p-value di sana ya. Jadi p-value, kemudian nilai statistik uji, kemudian alfa. Nah, itu juga saling berkaitan. Nah, silakan nanti ya. Anda terus ya itu berkembang. Begitu Anda tidak tahu catat. Ya, catat, cari nanti dari referensi ya sehingga pada saat misalnya Anda lagi bingung bagaimana cara menghitung rank dari matriks. Nah, berarti Anda harus paham rank dari suatu matriks ini apa, gitu, ya. Itu juga harus dipahami, ya. Gitu. Baiklah, silahkan ya Anda membuat catatan-catatan karena memang belajar itu harus seperti itu. Tidak semuanya yang Anda pelajari itu ya hanya dari materi yang diberikan oleh dosen, tapi harus berkembang. Ya. Nah, nanti di perkuliahan berikutnya itu saya selain nanti konsep dasarnya saya berikan dulu, setelah itu bentuknya adalah diskusi, ya diskusi. Jadi Anda berperan, ya di sini di dalam proses perkuliahan, bukan dosen yang berperan, ya bukan dosen yang serba tahu, ya, tapi Anda juga harus belajar, ya sehingga nanti Anda lah ya yang akan menjadi ya apa ya nanti di dalam proses ya harus aktif lah ya di dalam proses pembelajaran. Itu nanti saya buka sesi diskusi membahas Anda belajar dulu baru nanti didiskusikan dengan tim atau kelompok, nanti dipresentasikan begitu seterusnya ya sehingga pengetahuan Anda berkembang ya seperti itu. Oke, nah ini baru pemahaman mengenai analisis multivariat. Apa yang dimaksud dengan analisis multivariat? Ya, ini tentunya merupakan bagian dari statistika atau bagian dari metodologi secara statistis yang digunakan untuk menganalisis satu set data, ya, yang terdiri dari banyak variabel, ya, atau dari sejumlah variabel. Dan variabel tersebut diukur secara simultan. Kalau tidak diukur secara simultan, itu bukan analisis multivariat, tapi analisis multivariabel, ya, secara simultan. Jadi objek pertama, responden pertama, misalnya di ilmu kesehatan, ya, atau di bidang medis, ya, pasien, ya, pasien yang kedua, misalnya ya, diukur berapa suhu tubuhnya. Ya, berapa tekanan darah, berapa kandungan kolesterol, ya, berapa berat badan, kemudian berapa trigliserid. Trigliserid itu adalah kolesterol yang jahat ya istilahnya. Ya, terus berapa detak jantung, jadi diukur satu-satu. Pasien itu secara simultan variabel-variabelnya. Misalnya ada 8 ya, indikator atau 8 variabel untuk mengukur
tingkat kesehatan pasien ya, atau ya pasien ini misalnya dinyatakan sehat atau tidak. Nah, itu kan diukur ya melalui variabel-variabel yang tadi ya saya sebutkan contohnya itu. Kemudian kualitas produk, tentukan dulu produknya apa. Ya, misalnya produknya makanan, jenis makanannya apa, makanan untuk bayi atau makanan untuk manula atau orang-orang tua ya, atau mungkin makanan untuk masa pertumbuhan. Ya, diukur nanti kualitas dari makanan ini ya, produk komoditi makanan ini diukur apa? Indikator untuk mengukur bahwa makanan ini adalah berkualitas ya. Itu dari apa? Contohnya saja dari kandungan gizi. Ya, lemaknya berapa, ya, protein berapa, karbohidrat berapa, ya, kadar garamnya berapa, terus nanti ada set variabel yang lain, misalnya kemasannya aman, tidak, di dalam kemasan tersebut dituliskan expire sampai tanggal, tahun, bulan berapa, kemudian kemasannya menarik atau tidak, ya, dalam arti ini erat kaitannya juga dengan aman, ya, menarik. Kemudian juga model atau yang lain, banyak ya indikator untuk mengukur, termasuk harga, ya, harga itu ya. Nah, ini konsep yang terkait dengan multivariat, di mana variabel-variabelnya itu diukur secara simultan. Nah, mengapa mempelajari analisis multivariat? Nah, tentunya ini didasarkan pada pemahaman ya bahwa analisis multivariat ini dipelajari untuk mengetahui fenomena sosial atau fenomena secara fisik yang memerlukan suatu pengujian, ya, kemudian dilakukan pengumpulan data, termasuk juga melakukan analisis data. Ya. Nah, analisis multivariat juga ini digunakan untuk ya menganalisis ya suatu kasus di mana fenomenanya ini kompleks. Contohnya saja yang sederhana, variabel yang diukur tidak sedikit dalam arti 2, 3, 4, 5, tapi lebih ya. Misalnya ada variabelnya 17, 21, variabelnya 43, atau variabel sampai variabelnya 10 saja. Itu udah termasuk ya kompleks. Belum lagi diikuti oleh unit observasinya juga tidak sedikit. Seperti yang penelitian yang sedang saya lakukan di sini, saya menganalisis ya variabelnya itu jumlahnya 17 variabel, kemudian unit observasinya itu 2.570 ya, karena di sini saya menganalisis ketahanan ekonomi di Indonesia menggunakan 3 kelompok variabel, total variabelnya 17, kemudian unit observasinya ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, jumlahnya 514, diamati selama 5 tahun. Jadi saya membutuhkan data 514 dikali 5, ya 2.570. Nah, itu kompleks ya masalahnya, contohnya seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh yang masih sederhana, yaitu data tingkat polusi udara ya, yang digunakan ini untuk diukur oleh 7 variabel acak, kemudian unit observasinya ini kabupaten dan kota, misalnya ya di negara di Amerika ya, itu dianalisisnya ya menggunakan analisis multivariat. Artinya ya di suatu kota itu diukur berapa kecepatan angin ya, kecepatan angin, ada CO, NO dan seterusnya, ini diukurnya secara simultan ya. Ini sebagai contoh seperti itu. Kemudian juga
Ya, tujuan utama mempelajari analisis multivariat. Tadi sudah dijelaskan di dalam kajian materi, ya, itu terkait dengan bagaimana mereduksi struktur data multivariat, menyederhanakan struktur data multivariat, mengelompokkan variabel atau mengelompokkan unit-unit observasi atau mengklasterisasi. Jadi nanti digunakan ini metodenya metode clustering atau analisis cluster. Kemudian hubungan antar variabel, ini ke arah regresi multivariat, ya. Reduksi data tadi, ini menggunakan analisis faktor, analisis komponen utama, confirmatory factor analysis, ya. Kemudian dalam rangka prediksi, ya kaitannya juga dengan mode regresi, kemudian pengujian hipotesis, ya, pembentukan hipotesisnya bagaimana, melakukan pengujian hipotesis sampai diperoleh kesimpulan, interpretasi dan rekomendasi, ya. Oke, berikutnya ini adalah beberapa aplikasi, ya, silakan nanti Anda dapat membaca di referensi, banyak sekali aplikasinya, misalnya tadi di bidang medis, di bidang industri, di bidang ekonomi, bisnis, ya, ekonomi dan bisnis itu erat kaitannya juga, ya, kemudian di bidang geologi, ya, kemudian di bidang cuaca atau iklim, ya, kemudian juga misalnya di bidang pendidikan, ya, dan sebagainya, ya, itu aplikasi ya, atau peranan analisis multivariat di berbagai bidang, ya. Nah, Anda buat lagi catatan, ya, tolong dicatat ini, ya, tolong dicatat, nanti Anda uraikan, belajar secara mandiri, tuliskan di sana, jelaskan peranan analisis multivariat di bidang pendidikan, bidang industri, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan bisnis, ya, ke bidang ekonomi, dan bidang-bidang yang lain, silahkan. Ya, industri, bidang ekonomi, di medis atau bidang kesehatan, bidang pendidikan, ya, terkait dengan bidang meteorologi, ya, dan geofisika, itu menyangkut cuaca, ya, iklim, hujan, angin, dan seterusnya, ya, silahkan. Buat catatan, ya. Nah, jadi nanti dalam bentuk evaluasi, ya, saya memungkinkan untuk menanyakan itu, ya, kasus-kasus seperti contoh itu. Oke, nah ini dari struktur data multivariat Anda akan dapat menghitung, ini masih tahap menghitung deskriptif statistik. Artinya dari struktur data multivariat yang melibatkan sejumlah banyak variabel, sejumlah besar unit observasi, nanti Anda membuat summary, meringkas informasi atau meringkas data tersebut yang dituangkan dalam statistika deskriptif atau deskriptif statistik. Itu ada konsep-konsep dasarnya, misalnya mencari rata-rata sampel, varian sampel, standar deviasi, covariance, koefisien korelasi untuk struktur data multivariat. Jadi rata-rata sampelnya tidak satu kalau untuk struktur data multivariat, tapi merupakan vektor, namanya vektor rata-rata. Varians juga erat kaitannya dengan covariance. Jadi nanti akan disajikan dari data ini di summary dalam bentuk matriks covariance, ya, termasuk juga akar dari varians, yaitu standar deviasi, dan koefisien korelasinya pun tidak hanya satu, ya, karena ya kembali lagi ke konsep di struktur data multivariat. Itu disajikannya nanti dalam bentuk matriks korelasi, ya, korelasi antar variabel. Dan korelasi antar variabel itu tidak selalu
antara variabel bebas dengan variabel tak bebas, tapi antar variabel X1 dengan X2, X1 dengan X3 dan seterusnya juga itu menjadi output di dalam matriks koefisien korelasi, ya seperti itu. Nah, ini mohon disiapkan ya yang terkait dengan deskriptif statistik. Ya, tentunya Anda nanti juga harus membuat suatu contoh kasus ya untuk menghitung hal-hal yang sederhana ya. Nampaknya ini kalau menghitung min rata-rata mudah ya, varians juga mudah ya. Nah, tapi Anda juga harus dapat menginterpretasikan ya nilai-nilai kalau sudah diperoleh rata-rata ini artinya apa? Diperoleh varians, diperoleh koefisien korelasi juga Anda harus dapat menjelaskan ya apa yang diperoleh dari hasil analisis ya. Dan jangan lupa ini kan semua di dalam software sudah ada ya, rata-rata, varians, covariance, koefisien korelasi, tinggal klik sana klik sini keluar kan outputnya ya. Tapi belajar itu tidak hanya mengeluarkan output dari software ya. Anda harus memahami arti dari ya nilai yang dihasilkan ya melalui software. Itu nanti yang dipelajari sebagai salah satu konsep di dalam belajar statistika ya. Oke, baiklah ya. Silakan ada yang akan bertanya. Rizka, Tiana. Ya, Bu. Akan bertanya? Dari saya belum ada. Belum ada. Silma, Minatika? Dari saya juga belum ada ya. Belum ada, ya, tapi paham. Apa yang saya jelaskan, paham? Paham, Ibu. Ya, harus paham ya. Ini, ya. Karena saya juga sudah menjelaskan ini yang dituliskan melalui poin-poin, tapi Anda harus paham. Ya semua nanti ditulis lagi lah ya diuraikan ini maksudnya apa. Kalau tidak paham buka referensi, cari referensinya. Teguh Irdansyah. Teguh? Ya Bu. Ya, ada yang akan ditanyakan. Untuk sekarang cukup Bu, nggak ada. Ya. Stefani Maurin? Belum ada, Ibu. Belum ada. Oke ya, semua dipelajari ya. Ini untuk teman-teman mahasiswa yang lain ada 20 berapa ya? Udah berkurang ya 25 ya. Terserah silahkan ya nanti dipelajari materi yang sudah diberikan, persiapkan juga nanti. Nah, untuk praktikum minggu ini belum ada, dimulai ya minggu depan itu dalam arti Anda praktikumnya hari apa gitu ya, bukan minggunya ya, tapi seminggu ke depan lah ya. Untuk kelas A hari apa tadi praktikum? Kamis, Ibu. Kamis ya, jam? Jam berapa? 10. Oh, jam 10, oke ya. Ya silahkan ya nanti itu. Kalau yang ada di siap saya baca. Apa ini sudah ketemu dengan asisten lab ditetapkan jam 10? Atau sesuai dengan informasi yang diperoleh di siap? Ya. Jam 10 Anda lihat dari mana ini informasi? Tadi Bu, jadwal yang disiat itu jam 10, cuman bentrok sama jadwal kelas yang ngambil minor quality control juga Bu. Ya, oke ya. Jadi silahkan nanti diinformasikan ke Aslab ya, asisten lab jam berapa. Biasanya nanti koordinasi ya, nanti saya berikan nomornya atau ya Anda bisa fleksibel lah ya nanti diinformasikan untuk kelas A ataupun kelas B ya silahkan. Nah itu untuk minggu ini belum ada, baru nanti ya setelah perkuliahan kedua atau di perkuliahan kedua ya setelah saya memberikan kuliah kedua
ya kan kuliah itu saya Senin, Selasa, Rabu ya, jadi minggu setelah itu ya Anda praktikum di minggu kedua ya. Oke, baiklah silahkan kalau ada lagi yang akan ditanyakan. Ada lagi yang akan bertanya? Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Saya kira untuk perkuliahan pada siang hari ini ya saya akhiri. Nanti setelah perkuliahan jangan lupa mengisi daftar hadir di SIAT ya. Di SIAT Anda buka nanti SIAT. Saya sebentar lagi membuka juga. Ya. Anda isi daftar hadir sehingga nanti tidak ada yang ya Bu saya lupa tidak mengisi daftar hadir padahal kuliahnya 2 jam sisanya ya tidak mengisi daftar hadir ya tentunya itu sudah di-link langsung ke departemen dan ke fakultas MIPA ya kehadiran itu nanti sudah langsung link makanya setiap selesai perkuliahan isi ya daftar hadirnya itu nanti akan dipersentasikan berapa persen Anda mengikuti perkuliahan. Nah, ini yang menjadi patokan nanti di dalam DPNA. DPNA itu daftar peserta ujian ya untuk memperoleh nilai akhir ya. Sekira itu. Baiklah, saya akhiri saja ya. Kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekaligus saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.